by the way. Gimana nih kabar kalian semua? Seperti biasa pada kesempatan kali ini gua akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film psikopat terplot twist. Film ini sendiri berjudul Strange Darling, dirilis pada tahun 2024 kemarin. Berkisah tentang seorang wanita cantik tidak berdaya yang sedang dikejar-kejar dan diburu oleh seorang psikopat sadis. Bagaimanakah kisah selanjutnya dan plot twist apa sajakah yang akan kita temukan? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke filmnya. Enjoy the movie. Berawal pada bab 3, film diawali dengan memperlihatkan kepada seorang wanita cantik bernama Gil yang terlihat sedang berusaha kabur dari pria misterius yang mengejar-ngejar dirinya. Dan entah pria itu psikopat atau bukan, yang jelas pria itu bernama Mark. Sehingga di saat aksi kejar-kejaran berlangsung, mobil di tengah jalan, Mark kemudian mulai menghentikan laju mobilnya dan bergegas mengeluarkan senjata untuk menembak ke arah Gil dari jarak jauh. Yang seketika membuat mobil pun kecelakaan, tapi seakan-akan belum puas, Mark malah lanjut menancap gas untuk menabrak wanita tersebut. Akan tetapi beruntungnya Gil dapat berhasil menghindar yang pada akhirnya kabur ke arah hutan. Di dalam hutan, Gil yang tanpa sengaja menemukan minuman bekas alkohol lalu segera meminumnya dan setelah itu lanjut mengobati lukanya menggunakan alkohol tersebut. Dan tepat setelah selesai menenangkan diri, Gil yang hendak kembali melanjutkan kabur tanpa sengaja melihat sebuah rumah milik salah satu penduduk dan tanpa pikir panjang langsung berteriak meminta tolong. Disclaimer ya guys, karena film ini alurnya maju mundur, jadi pembahasannya gua rangkum per adegan yang ada di film ini ya, alias per bab. Kembali ke cerita film, kemudian memasuki bab kelima, di mana pada saat itu terlihat Mark yang telah memasuki rumah si penduduk tempat dirinya meminta pertolongan. Sehingga secara perlahan-lahan Mark bergegas mengelilingi rumah untuk mencari keberadaan Gil. Namun di situ terlihat jika si pemilik rumah tiba-tiba malah ditemukan tewas dengan bersimbah darah, tapi entah dibunuh oleh Mark atau bukan, yang pasti akan terjawab di pertengahan film. Ketika ada di dalam rumah itu, Mark seketika langsung dibuat heran di saat melihat beberapa tumpukan bungkus daging yang sudah tergeletak di dekat lemari pendingin. Dan setelah sejenak berpikir, dia otomatis menyadari jika Gil kemungkinan bersembunyi di dalam freezer. Dan tanpa membuang waktu, inilah yang terjadi. Kita lalu memasuki bab ke-1, di mana bab ini merupakan awal mula pertemuan Gil dan Mark, yang berdasarkan percakapan mereka kita akhirnya mengetahui bahwa Gil adalah seorang ani-ani yang pada saat itu sedang berkencan dengan tamunya. Sehingga Mark yang tertarik kepada Gil otomatis langsung diajak ke hotel untuk bercocok tanam sampai pagi. I think I want one of those now. Answer. What?
Dan pada akhirnya malam itu pun mereka habiskan dengan bercocok tanam selama beberapa ronde. Tapi sebelum lanjut bercocok tanam, film kemudian akan memasuki bab keempat dengan diperlihatkan kepada si kakek bernama Fred dan istrinya bernama Vivi. Lalu tidak lama kemudian datanglah Gil meminta tolong ke rumah mereka, dan kejadian ini adalah kejadian ketika Gil datang dari dalam hutan. Dan ketika mereka melihat keadaan Gil yang terluka parah, tanpa pikir panjang langsung bergegas menolongnya. Tepat setelah mendapat perawatan, Gil kemudian menjelaskan terkait kejadian yang sedang dia alami, di mana dia mengaku saat ini sedang dikejar-kejar oleh seorang penjahat yang ingin merampoknya. Sehingga Gil mulai meminta kepada si kakek nenek agar memberikannya perbekalan senjata. Mendengar hal itu, Vivi menjawab bahwa mereka tidak memiliki senjata apapun, melainkan hanya mempunyai semprotan cabai untuk perlindungan. Namun kejadian tersebut bersamaan dengan Gil yang tiba-tiba merasakan sakit pada luka di telinganya, yang membuat Vivi berinisiatif mengambilkan obat P3K. Sementara Fred yang akan segera melapor ke polisi tentang kejadian ini, tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Gil malah langsung melarangnya. Dan tidak lama kemudian Vivi yang baru kembali setelah mengambil obat seketika langsung kaget ketika melihat suaminya sudah tewas bersimbah darah. Dan Gil yang masih memegang pisau kemudian meminta Vivi agar dikembalikan. Dan Gil yang masih memegang pisau kemudian meminta Vivi agar diambilkan tali atau alat-alat tajam yang bisa digunakan untuk menyerang. Sehingga dari sini terjawablah sudah jika yang sebenarnya membunuh si pemilik rumah ternyata bukanlah Mark, melainkan adalah Gil itu sendiri, karena diketahui Gil merupakan sosok seorang psikopat yang pintar dalam hal memanipulasi orang. Sehingga Vivi yang ketakutan karena diancam langsung bergegas mengambil barang-barang yang diperlukan oleh psikopat itu. Namun pada saat mereka akan mengambil barang-barang ke gudang, Vivi yang mendapat kesempatan dengan cepat bergegas kabur. Sementara Gil yang panik langsung kabur ke dalam rumah dan bersembunyi di dapur, di mana adegan ini adalah adegan saat Mark masuk mencari-cari keberadaannya. Tapi sebelum itu kita akan kembali dibawa ke bab berikutnya, yaitu bab kedua, di mana pada saat Mark dan Gil sedang asik mantap-mantap, Gil tiba-tiba menawarkan sebuah narkoboy untuk mereka nikmati bareng-bareng. Dan lagi-lagi hal yang tidak kita duga pun mulai terjadi, di mana Gil sengaja menjebak pria tersebut dengan memberikannya narkoboy berefek tinggi agar membuat si penggunanya berhalusinasi bahkan sampai kehilangan kesadaran. Sehingga Mark yang tidak menyadari hal tersebut pun tanpa pikir panjang langsung mengkonsumsinya dan perlahan-lahan mulai lemas tidak sadarkan diri. Yang tepat setelah itu lantas Gil bergegas mencuri semua uang serta barang-barang yang dimiliki Mark. Akan tetapi semua rencana tersebut malah berantakan ketika Gil menyadari jika identitas Mark merupakan seorang polisi berpangkat tinggi. Sampai pada akhirnya Gil memutuskan segera membunuh Mark untuk menghilangkan semua bukti serta kejahatan yang telah dia lakukan. Namun tepat di saat Gil akan menghabisinya, tanpa diduga Mark perlahan-lahan sadar dan bangkit dari efek narkoboy, kemudian berhasil menembak tepat mengenai telinganya. Yang dari sini juga terungkaplah asal muasal bagaimana Gil bisa dikejar-kejar oleh sosok Mark, yang mana bukan semata-mata Mark adalah psikopat, melainkan adalah Gil itu sendiri. Di mana dengan cerdik Gil sengaja memanfaatkan sifat lemah dari seorang wanita agar bisa melancarkan aksinya. Tapi sayang saat ini dia malah salah memilih korban, dikarenakan korban yang sekarang dia rampok adalah seorang polisi berpangkat tinggi. Lalu di saat Gil kabur meninggalkan kamar, dia lalu bergegas datang meminta pertolongan kepada resepsionis hotel dan berflying victim dengan berpura-pura menjadi korban yang akan dibunuh. Sehingga ketika si resepsionis lengah dan hendak ingin menghubungi polisi, Gil langsung mengancam wanita itu dengan meminta mobil yang dimiliki oleh si pegawai, yang otomatis menjawab kenapa bisa terjadi aksi kejar-kejaran di awal film tadi. Akhirnya kita pun dibawa masuk ke bab terakhir, yaitu bab
Keenam, di mana terlihat Mark yang telah berhasil membuat Gil tidak sadarkan diri saat sembunyi di dalam freezer. Pada awalnya Mark yang marah berniat akan langsung menghabisi si wanita itu. Namun karena dia adalah seorang polisi terhormat yang tidak ingin membuat karirnya hancur, pada akhirnya dia memilih bergegas memborgol wanita itu dan berinisiatif menelepon rekan-rekan kepolisian untuk menangkapnya. Dan sembari menunggu kedatangan rekan-rekan kepolisian, tiba-tiba Gil mulai kembali mengeluarkan sifat tidak berdaya dari seorang wanita yang seakan-akan meminta maaf atas kejahatan yang telah dia lakukan. Dan ketika Mark lengah, seketika dengan cepat Gil langsung menggigit lehernya sampai menyebabkan Mark harus tewas dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan. Tidak lama kemudian, rekan Mark pun yang bernama Pete dan Lisa datang. Sehingga Gil menyadari hal tersebut, otomatis langsung mengaktifkan kembali skill manipulatif dengan berpura-pura menjadi korban yang akan diperkeos. Dan pada akhirnya Pete termasuk Lisa yang menganggap Gil adalah orang yang lemah kemudian bergegas memberikan bantuan medis dengan akan membawanya menuju ke rumah sakit. Akan tetapi pada saat di perjalanan menuju rumah sakit, Vivi, si pemilik rumah yang sebelumnya telah berhasil kabur, kemudian dia datang dan hendak meminta tolong. Namun ketika dia melihat sosok Gil, si wanita psikopat ada bersama mereka, otomatis langsung berteriak jika Gil adalah wanita berbahaya. Tapi tepat setelah menyadarinya, Gil yang diam-diam berhasil mengambil pistol, kemudian langsung menjedor kepala Vivi sampai tewas. Kejadian itu bersamaan dengan Gil yang bercerita kepada kedua polisi tersebut jika sebenarnya dia merupakan seorang buronan alias pembunuh berantai paling sadis yang telah banyak mengeksekusi orang untuk bertahan hidup. Dan tepat setelah menjelaskan hal itu, Gil kemudian meminta kepada Lisa agar segera keluar dari dalam mobil, sementara Pete diminta agar membawanya pergi meninggalkan kota. Dan beberapa saat setelah pergi meninggalkan tempat itu, Pete yang ketakutan dia memohon dan meminta kepada Gil agar tidak dibunuh. Akan tetapi Gil menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak ingin membunuh siapapun, bahkan juga tidak mau menjadi seorang pembunuh berantai. Namun di saat akan menahan hasrat membunuhnya, dia terkadang sering mendapat bisikan-bisikan dari sosok iblis yang artinya pada saat melihat cermin seolah-olah iblis itu menyuruh Gil untuk segera membunuh lagi dan lagi. Dan Pete yang mendengar perkataan tersebut seketika mulai terdiam lemas di saat melihat ke arah Gil yang sedang bersiap-siap akan menembaknya. Tepat setelah melakukan pembunuhan, Gil lalu bergegas keluar meninggalkan mobil polisi dengan berjalan sambil sempoyongan. Pada saat melihat ada mobil yang melintas, lagi-lagi dia mulai mengeluarkan skill manipulatif agar si pengendara iba dan mau menolong. Tapi di saat Gil akan membunuh si pengendara mobil, ternyata diam-diam dia telah menyimpan senjata di saku bajunya yang otomatis refleks menembak ke arah psikopat tersebut. Dan film ditutup dengan memperlihatkan kepada Gil yang perlahan-lahan tewas karena kehabisan darah. Tamat, ending yang benar-benar plot twist dan tidak diharapkan penonton, guys. So today guys, sebuah alur cerita film yang gue ceritakan malam ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang akan gue bahas. So sekian dari gue, see you next time.